Sony Xperia XZ1 yang umurnya udah 4 tahun di tahun 2021 dan juga harganya udah terus turun. Apakah worth it dibeli? Yuk langsung aja kita review Sony Xperia XZ1 di tahun 2021. Halo guys, nama gue Stama dari StefTech dan mari kita langsung aja review Xperia XZ1 di tahun 2021. So, seperti biasa mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli di harga sekarang udah turun 200.000 di harga 1,5 juta. Ini tuh yang support semua SIM guys, 4 GB RAM dengan internal storage 164 GB dan udah support microSD. Tapi kalau kalian ingin lebih murah dan gak peduli sama SIM, pengen untuk WiFi only aja, ini harganya bisa lebih murah di 1,3 juta. Seperti biasa gue bakal taruh link pembeliannya di deskripsi. Dan ya, untuk harga segitu mari kita dimain, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Layar 5,2 inci Full HD IPS LCD yang punya PPI sebesar 424 dan udah support HDR10, dual front firing speaker, ada NFC-nya pastinya, dan juga punya baterai sebesar 2700 mAh yang udah support fast charging sampai 18 watt atau quick charge 3.0. Next, untuk si desain displaynya, ini bodi belakang full terbuat dari metal yang pastinya, frame sampingnya juga sama. Dan yang gue suka dari warna ini, warna rose gold tuh ngebikin si desainnya nggak terlalu kelihatan tua. Ya warna hitam memang kelihatan generik banget, tapi ini warna rose goldnya terutama dari si camera ringnya ngingetin gue sama Galaxy Note 20. Jadi masih ada elegannya lah, walaupun memang kalau misalnya kita lihat ke depan, ini udah mulai kelihatan umurnya. Bezel, gak cuma bezel atas sama bawah, tapi bezel samping kirinya juga relatif tebal. Tapi yang gue suka dari XZ1 tuh yaitu dari si size-nya, dia 5,2 inci jadi nggak terlalu besar. Ini size-nya tuh mirip-mirip sama iPhone 11 Pro gue, yang ngebikin HP ini jadi cukup compact. Yang pastinya pemakaian satu tangan masih kerasa nyaman dan enak. Ya gue harap aja di zaman sekarang tuh kan HP-HP pada gede semua, 6 inci ke atas. Gue harap nggak cuma Apple yang coba resep HP kecil lagi. Karena personal gue lebih suka HP compact, lebih enak dipakai aja daripada HP gede yang kadang-kadang kayak Poco X3. Itu menurut gue walaupun keren banget untuk harganya, tapi sedikit kegedean yang ngebikin jadi kurang enak dipegang, rada berat. Tapi ya ini cuma opini gue aja. Dan untuk selanjutnya juga di sini ada NFC yang pastinya posisinya tuh di belakang, bisa kita lihat ada logo NFC-nya. Dan kalau misalnya kita tes pakai kartu GTO, langsung scan aja ke belakang. Dia langsung ketel dan nge-scan. Terus ini juga yang gue surprise, biasanya tuh HP Sony kalau nge-scan NFC, terutama HP Sony yang non-resmi ya pastinya biasanya tuh rada mut-mudan. Tapi untuk unit gue yang dapet ini cukup relatif responsif dan juga reliable. Jadi NFC untuk unit ini nggak bermasalah, tapi ya seperti gue bilang ini unitnya berbeda-beda. Bisa jadi di XZ1 kalian sedikit bermasalah. Dan juga XZ1 ada LED notifikasi yang letaknya di atas kiri, itu yang pastinya LED notifikasi berwarna. Terus untuk si fingerprint sensor ini juga favorit gue, digabungin sama power button. Dan untuk kecepatan ini gue bisa bilang instan banget. Hampir instan malahan. Instan, cepat, dan juga pastinya benar-benar akurat banget. Very nice. Dan untuk sekualitas layar ini untuk layar LCD menurut gue udah cukup bagus. Punya detail yang sharp, viewing angle yang oke, warna yang vibrant, dan juga kontras yang masih bagus. Tapi memang kalau misalnya mau dibandingin sama layar AMOLED, yang pastinya masih lebih bagus layar AMOLED. Dan di unit gue tuh ada sedikit white spot. Kalau misal di warna putih, di bagian bawahnya tuh ada sedikit white spot. Jadi kalau misalnya kita ke settings, ini kalau misalnya kelihatan di kamera, di tulisan di antara tulisan wallpaper sama widgets itu ada kayak white spot. But yeah, it's not big deal for me. Next, untuk si visibilitas di bawah sinar matahari, ini layarnya memang gak bisa terang banget. Jadi, pemakaian di bawah sinar matahari sedikit sulit, walaupun masih kelihatan usable, tapi memang bisa kita lihat layar kelihatan cukup gelap. Dan yang terakhir untuk touch delay-nya, ini gak usah diragukan lagi. Hampir semua HP Jepang yang gue review itu gak ada touch delay sama sekali, dan XZ1 juga ini gak ada bedanya. Overall sangat responsif, mau dipakai buat ngetik keyboard ataupun scrolling aplikasi dengan cepat. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. Pertama, mari kita bahas kualitas audio via headphone jack-nya. Dan untuk si tes satu ini gue pakai headphone Cos Porta Pro. Terus gue bisa bilang XZ1 bisa ngedrive Cos Porta Pro dengan lancar. Walaupun volume harus hampir full. Karena memang Cos Porta Pro tuh butuh power sekitar 2 kali lipat daripada headphone biasanya. Tapi ya, overall ini suaranya tuh punya vokal yang jernih, dengan bass yang oke, soundstage yang luas, dan juga instrumen yang surprisingly masih cukup rich. Overall ini untuk soundstage-nya cenderung ke arah balance atau lebih jernih. Dan untuk si speakernya ini yang pastinya khas Sony banget, seperti HP Sony lainnya bisa kita lihat. Dia itu pakai dual front firing speakernya pastinya. Dan gue bisa bilang di tahun 2021 sekalipun ini kualitas speaker di XZ1 masih benar-benar exceptional banget.
atau masih sangat bagus banget. Walaupun memang nggak punya soundstack sebagus HP yang punya dual speaker di zaman sekarang, tapi overall punya vokal yang super jernih dengan bass yang punchy dan instrumen yang rich. Volumenya juga ini bisa cukup keras dengan minimum distorsi. Ya, gue harap aja di tahun 2021 banyak brand HP lagi yang nggak adopsi fitur dual speaker. Karena menurut gue itu sangat berguna banget untuk media consumption. Tapi ya, untuk di harga 1 juta ini, hands down XZ1 speaker terbaik even di tahun 2021 sekalipun. Untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Oke, so untuk kamera quality-nya ini tuh kamera belakang bisa kita lihat 19 megapiksel dengan f2.0, sedangkan di kamera depan dia itu selfie kameranya 13 megapiksel dengan f2.0 juga, tapi dia bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps dan udah support electronic image stabilization. Lumayan langka untuk harga segini yang pastinya. Dan untuk kualitas main kameranya ini di tahun 2021 sekalipun, gue bisa bilang masih bisa bertahan yang pastinya. Gambar masih punya detail yang cukup bagus, warna yang natural, dynamic range yang memang bukan yang terbaik, tapi untuk harganya udah cukup bagus, dan juga overall punya gambar yang kelihatan hidup, colorful, dan juga yang pastinya jauh lebih bagus dibanding HP 1 jutaan zaman sekarang. Foto malam harinya juga ini walaupun gak ada dedicated night mode, tapi suppressor-nya udah cukup bagus, gambar masih kelihatan terang dengan warna natural, tapi memang for some reason ini kameranya tuh suka ada kayak apa ya, kayak glare. Jadi kalau misalnya ada kayak cahaya di malam hari yang terang banget, itu tuh kayak ada light bleed. Tapi selain itu nih, udah cukup bagus kok, noise-nya nggak terlalu banyak, dan juga detailnya juga cukup sharp. Dan untuk kualitas selfie-nya ini juga sudah cukup bagus, punya detail yang cukup sharp dengan warna yang cukup natural. Overall kualitasnya ini memang kalau misalnya mau dibandingin sama HP zaman sekarang, masih sedikit lebih bagus, yang pastinya harganya sama. Dan untuk si video recording ini bisa nge-record sampai resolusi kalau misalnya kita ke setting, ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps. Tapi untuk sampel aja gue bakal nge-record di resolusi Full HD 60 fps. Jadi ya, ini dia sampel videonya di resolusi tersebut. Video recording pakai resolusi 1080p 60 fps. Kita coba stabilisasi. Fokusnya lumayan oke. Dynamic range bisa kita lihat cukup bagus juga. Overall shot. Dan ya, kalau misalnya di bawah suaranya gimana? Next, untuk si gaming performance-nya. Ini yang gue lumayan interested untuk ngeliat. Karena dia itu pakai chipset Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer yang punya performance ini di antara 710 sama 730G. Dan untuk si gaming performance-nya ini, gue bisa bilang untuk main game berat, selain Genshin Impact ya, game berat apapun kayak PUBG atau ML, atau Honkai Impact sekalipun, itu masih bisa dijalani dengan cukup smooth, tanpa stuttering asal di medium setting. Dan HP juga suppressing nggak cepet panas, cuma baterainya aja jadi cepet habis. Tapi, pas dipakai buat main Genshin, bisa kita lihat di B-roll-nya, mode settingan semua low sekalipun, dengan crowd-nya low, NTLC-nya juga ada, dan juga si FPS-nya di 60-in biar dapat maksimum performance. Gue bisa bilang, bisa kita lihat di B-roll-nya, performance-nya ini jelek banget. Yang bikin jelek tuh bukan dari si frame rate-nya, karena frame rate-nya ini menurut gue cukup playable di sekitar 20-24 FPS, tapi dia itu banyak banget stuttering. Malahan bisa kita lihat pas si D-Lock nge-ulti, itu si gamenya langsung nge-freeze. Itu langsung stutter sekitar 1-2 detik per frame. Yang pastinya nggak bikin gameplay jadi sangat unplayable. So ya, untuk game performance gue bisa bilang, untuk main game apapun selain Genshin Impact, ini masih bisa. Tapi kalau misalnya mau main Genshin Impact, HP ini memang bener-bener struggling. Masih lebih bagus performance di Poco X3. Tapi untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Live, ini pastinya enak banget. Pertama dari si dual speaker yang mantap, dan juga dia itu nggak ada touch delay ataupun audio delay. Jadi main game rhythm
di Xperia XZ1 itu bisa nyamain kayak main game Rhythm di iPhone, which is very nice. Overall, gaming performance-nya ini masih cukup bagus, asalkan jangan main Genshin Impact. Next, untuk si UI experience-nya, kalau misal kita ke settings, terus kita scroll ke bawah, di sini bisa kita lihat dia itu seperti pas gue nge-review dulu juga XZ1, masih di Android 9 Pie. Jadi memang XZ1 ini update terakhirnya udah nggak bakal dikasih Android 10. Terus untuk si UI-nya sendiri ini bisa kita lihat, gua tuh karena beli di seller yang tadi gue liatin, kalau nggak salah nama sellernya tuh Bang Beno. Jadi dia udah ngehapus semua bloatware. Jadi memang nggak ada bloatware sama sekali, kayak bloatware Jepang gitu, which is very nice. Tapi untuk si UI-nya sendiri ini memang Sony itu cenderung stock Android banget. Overall kerasa sangat enteng dan bener-bener close to stock Android. Yang personal gue sangat suka. Kerasa lebih smooth aja. Dan ini kelihatan banget untuk pemakaian sehari-hari ini memang mau dipakai buat multitasking, nonton video, atau main game yang enteng, itu semua masih kerasa snappy dan sangat smooth. Dan untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, ini yang pastinya udah Wi-Fi L1. Karena ini refleksi bisa kita lihat, Widefine L1 dan udah support HDR10 juga. Yang artinya, kalau nonton Netflix bisa di resolusi yang paling tinggi dan juga bisa nyalain si HDR-nya. Dan yang terakhir untuk si battery life-nya, dia tuh punya baterai yang memang sangat kecil, 2700 mAh aja, yang bisa ngecas sampai 18 watt. Tapi menurut gue, walaupun baterainya kecil banget, tapi untuk pemakaian full satu hari masih bisa banget. Asalkan hanya enteng aja kayak gue, hanya untuk foto-foto dan sosial media atau nonton video, itu masih bisa cukup tahan full satu hari dengan screen on time sekitar 5 jam 30 menit. Lumayan bagus lah, walaupun memang baterainya super kecil. Dan untuk si charging speed-nya gue ngecas pakai fast charging, quick charge 3.0 nya pastinya. Dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 55 menit. Memang untuk zaman sekarang itu cukup lama, tapi kalau misalnya mau dibandingin sama HP yang harganya mirip di 1 jutaan, udah cukup bagus. Dan untuk si konklusinya, untuk di tahun 2021 sih menurut gue Xperia XZ1 masih cukup worth it untuk dibeli. Karena kenapa di harga sekarang yang udah cukup turun di 1,5 juta, kalian bisa dapat build quality yang sangat premium dan elegan, dua speaker yang masih the best di harganya, dan juga gaming performance yang cenderung solid, terus punya kamera yang masih bagus. Tapi kalau misal kalian nyari HP yang khusus untuk main game aja, dan kalian ingin main game Genshin Impact terutama, gue sih mending rekomen kalian nabung dikit sekitar 400.000 dan beli Sharp Aquos R2 yang harganya tuh di sekitar 1,9 juta. Dia tuh pakai chipset Snapdragon 845 yang pastinya lebih powerful dan bisa ngedrive Genshin Impact tanpa masalah. Tapi kalau misal kalian nyari HP yang all-in-one, punya kamera yang bagus, performance gaming yang solid, media consuming yang bagus kayak dual speaker, kamera yang solid, menurut gue sih XZ1 masih nggak ada tandingannya, dan untuk di harga 1,5 juta, untuk HP bekas ini the best. Seperti biasa, kalau kalian beli HP-nya, gue bakal taruh link pembeliannya di deskripsi. So ya, mungkin cuma segitu aja reviewnya. Mau kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur kelewat, jangan lupa like dan subs. Thanks for watching, we'll see you in another review. Bye.